warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Tri Kuntoro, SPT MKPD, biasa dipanggil dengan Pak Tri. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Oke, anak-anakku kelas 12, kita akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Sistem hukum nasional, pengertian hukum. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Itu menurut E.M. Meyers. Berikutnya, himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah, menurut E. Utrecht. Himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Masih menurut E. Utrecht. Kemudian menurut Leon Duguid, aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Noto Hamijio, keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam berjenis pergaulan hidup dan masyarakat negara yang mengarah pada keadilan demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Kemudian menurut J.C.T. Simorangkir, peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu atau sanksi. Kemudian unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan resmi. Yang ketiga, bersifat memaksa. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan tersebut. Kemudian fungsi hukum. 1. Menjamin kepastian hukum. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kebenaran. 3. Menjaga tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Kemudian tujuan hukum. Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh. L.J. Abaldon mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Kemudian Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Van Kant, tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tidak diganggu. Kemudian menurut Noto Hamijio, 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia atau memanusiakan manusia. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum ada 2, yaitu sumber hukum material dan formal. Secara formal, sumber hukum terdiri dari undang-undang, kemudian kebiasaan atau kostum, kemudian keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi, dan traktat atau treaty serta doktrin, yaitu pendapat ahli hukum. Kemudian undang-undang atau statut. 1. Undang-undang dalam arti formal, setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara
pembuatannya. 2. Undang-undang dalam arti material, setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Kemudian kebiasaan atau custom, perbuatan yang dilakukan bersama-sama menimbulkan kebiasaan hukum oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Keputusan hukum atau jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama. Kemudian traktat atau treaty, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat bilateral itu oleh dua negara, sedangkan traktat multilateral itu lebih dari dua negara. Kemudian doktrin pendapat ahli hukum, pendapat ahli hukum ternama berpengaruh terutama bagi hukum internasional. Kemudian tata urutan perundang-undangan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Itu adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua MPR, yang ketiga Undang-Undang atau UU, kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, kemudian Presiden, kemudian peraturan pemerintah atau PP, kemudian Presiden, kemudian peraturan presiden dan dalam kurung Perpres, itu yaitu presiden. Kemudian peraturan daerah atau Perda, itu yaitu kepala daerah atau DPRD. Sedangkan undang-undang tadi atau UU peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu presiden dan DPR. Penggolongan hukum, hukum itu meliputi bentuk, tertulis, tidak tertulis, ruang lingkup, lokal, nasional, waktu, ius constitutum, kemudian ius constituendum, kemudian antar waktu. Subjek, satu golongan, semua golongan, isi, itu meliputi publik dan privat. Tugas fungsi, material, dan formal. Demikian tadi materi kelas 12 yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Sekian itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.